Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sumantri, NIM 2005 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah PKN untuk melengkapi ujian akhir semester. Materi pada kali ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Lalu yang kedua, konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya tentang konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, pengertian hak itu sendiri adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh hak yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Lalu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Contoh selanjutnya yaitu setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir sebelum DUHAM memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif. Karena sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hak dan kewajiban dalam bidang politik yaitu tertera dalam pasal-pasal berikut. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib junjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di dalam pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya tertera dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama, pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Nah, dalam pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah mengesahkan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dalam pasal 32 menyatakan bahwa pemerintah
memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Konsep hubungan bangsa negara dan warga negara terbagi menjadi dua segi, yaitu segi kelahiran dan segi perkawinan. Dalam segi kelahiran terbagi menjadi dua, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Dalam segi perkawinan terbagi menjadi dua juga, yaitu azas persatuan hukum dan azas persamaan derajat. Nah, saya akan menjelaskan tentang segi kelahiran. Yang pertama, ius soli. Ius berarti hukum, dalil atau pedoman. Sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah. Dalam kaitan dengan azas kewarganegaraan ini, ius soli berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Lalu yang kedua yaitu ius sanguinis, berasal dari kata sanguis yang berarti darah. Dengan demikian, ius sanguinis berarti pedoman yang berdasarkan daerah atau keturunan. Dalam kaitannya dengan azas kewarganegaraan, ius sanguinis berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunannya atau orang tuanya. Nah, dalam segi perkawinan, yang pertama tadi yaitu azas persatuan hukum. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suatu keluarga ataupun suami istri yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Kesatuan hukum yang sama ini mempermudah dalam permasalahan hukum seperti keperdataan, yaitu pengaturan harta kekayaan, status anak, dan lain-lain. Dengan kata lain, hal ini akan sangat mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Lalu yang kedua, azas persamaan derajat. Azas persamaan derajat yaitu bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik pihak suami maupun pihak istri, tetap berkewarganegaraan asal. Kewarganegaraan mereka masing-masing tetap sama seperti sebelum perkawinan berlangsung. Azas ini muncul akibat adanya emansipasi wanita yang mempersamakan derajatnya dengan laki-laki. Nah, dalam materi ini dapat kita simpulkan hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya.